Halo guys, kembali lagi bersama kita TubiASN. Sekarang kita akan membahas soal-soal TWK HOTS yang bermaterikan tentang Pancasila ya. Di sini tim kita telah menyusun beberapa contoh soal yang berisikan soal-soal TWK yang bermateri tentang Pancasila yang diprediksi soal HOTS untuk persiapan tes CPNS 2023. Kita langsung saja pada soal nomor 1. Di sini Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah: A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Silakan teman-teman yang belum selesai membacanya, silakan pahami dulu, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Ya, kita akan di sini pembahasannya adalah: suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, dasar pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Kemudian yang ketiga, isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam, sehingga jawabannya adalah B ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah: A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. B. Pembangunan harus menghormati HAM. C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadaan sosial. E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila, antara lain: pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, secara mutlak hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia. Pembangunan harus menghormati HAM. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka. Kemudian yang terakhir, pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial, sehingga jawabannya adalah A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. Karena dari pembahasan tadi, contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah pembangunan tidak bersifat pragmatis. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Kongres Pemuda, E. PBB. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Jadi yang menghasilkan Piagam Jakarta itu adalah Panitia 9. Adapun anggota Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, K. Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokrokusumo, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Sehingga jawabannya adalah A. Panitia 9. Next, kita lanjut ke soal berikutnya.
Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan di Indonesia, B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal, C. Hubungan antar sila dalam Pancasila, D. Hubungan keadilan dengan Pancasila, E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Kita lanjut ke pembahasan, di mana Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, sehingga menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila. Jadi jawaban yang benar adalah E ya teman-teman, hubungan HAM dengan Pancasila. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa Orde Lama, kekuasaan presiden sangat besar sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini yang merupakan penyimpangan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Penyelewengan pemilu, B. Adanya pengekangan terhadap hak demokrasi, C. Penggantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, D. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, E. Hak budget tidak berjalan. Langsung kita ke pembahasan ya teman-teman. Berikut penyimpangan Pancasila pada masa Orde Lama antara lain: 1. Presiden mengeluarkan penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. 2. Melalui penetapan presiden, presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu dan membentuk DPR gotong royong. Ketiga, pembentukan MPRS dengan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Keempat, anggota MPRS ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden. Kelima, MPRS dengan ketetapannya menetapkan pidato Presiden sebagai GBHN yang bersifat tetap dan mengangkat Presiden seumur hidup. Keenam, hak budget tidak berjalan. Ketujuh, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS, sehingga jawabannya yang tepat adalah E. Hak budget tidak berjalan. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai-nilai yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup merupakan titik Pancasila. A. Kausa formalis Pancasila, B. Kausa materialis Pancasila, C. Kausa prima, D. Kausa historis, E. Kausa finalis. Langsung kita ke pembahasan. Nilai-nilai Pancasila yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Jadi jawabannya B ya teman-teman, kausa materialis. Ya. Sekian beberapa contoh soal HOTS TWK yang bermaterikan Pancasila. Semoga teman-teman makin semangat belajarnya untuk persiapan tes CPNS tahun 2023, dan pantengin terus channel YouTube kita untuk konten-konten berikutnya. See you, bye bye, assalamualaikum.